Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Aulia Nugraha, mahasiswa dari Sekolah Vokasi IPB dari jurusan Manajemen Agribisnis dengan NIM J3J818371. Sebelumnya yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Intani Dewi SFT MS SCMSI, dan dosen moderator saya, Insinyur Hermawan Wana MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendirian unit bisnis pupuk kompos organik pada kelompok ternak andalan Teguh Gemilang. Lalu ada latar belakang. Peternakan unggas termasuk peternakan yang sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat di Indonesia. Terbukti banyaknya perusahaan unggas yang sudah menggunakan teknologi modern, baik di bidang breeding, pakan maupun pemeliharaan. Seperti kelompok ternak andalan Tangguh Gemilang, merupakan perusahaan yang berfokus di bidang pemeliharaan ayam boiler. Dalam pemeliharaan ayam boiler, pertumbuhan ayam boiler yang cepat meningkat membuat perusahaan harus mempunyai penanganan pemeliharaan manajemen yang baik dari segi kelayakan kandang dan segi kesehatan ayam. Dalam pembudidayaan ayam boiler, di mana penanganan limbah harus sangat diperhatikan karena untuk kebaikan lingkungan dan kesehatan ayam. Seperti perusahaan kelompok andalan Teguh Gemilang, di mana perusahaan ini bergerak di budidaya ayam boiler, namun belum sama sekali memanfaatkan limbah tersebut. Padahal limbah dari kotoran ayam boiler bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos organik, di mana kandungan pupuk kompos organik dari tambahan limbah kotoran ayam mengandung unsur hara yang tinggi, di mana hal tersebut sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Hal tersebut juga dapat dijadikan peluang bisnis untuk pembuatan pupuk kompos organik. Lalu ada tujuan, merumuskan ide pemikiran serta strategi guna pengembangan usaha pada kelompok ternak andalan Tangguh Gemilang berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lalu yang kedua, perencanaan pembuatan pupuk kompos organik pada kelompok ternak andalan Tangguh Gemilang baik secara non-finansial maupun finansial. Lalu ada keragaman perusahaan. Kelompok ternak andalan Tangguh Gemilang berdiri pada tahun 2017 yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat, di bawah pimpinan Dr. Abi A. P. Damaputra selaku Direktur Utama. Kelompok ternak andalan Tangguh Gemilang adalah unit usaha bisnis yang bergerak di bidang peternakan ayam pedaging yang bertempatan di Desa Barenggok Jasinga, Kabupaten Bogor, memiliki 13 kandang tunnel closed house dan 10 kandang tipe open house. Lalu ada struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan andalan Tangguh Gemilang dipimpin langsung oleh direktur. Lalu direktur membagi dua sektor, yaitu sektor kandang dan sektor kantor. Sektor kandang sendiri terdiri dari KUP, yaitu Kepala Unit Produk, lalu membawahi PPL atau Supervisor dan Kepala Kandang. Lalu di bagian sektor kantor itu yaitu ada marketing, logistik, dan PPP, IC, dan keuangan. Lalu ada rumusan ide pengembangan bisnis, yaitu ada weakness dan opportunity. Yang weakness adalah belum adanya pemanfaatan limbah, sedangkan opportunity yaitu permintaan pupuk yang terus meningkat dan ketersediaan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar perusahaan. Lalu ada rencana pengembangan bisnis, perencanaan produk. Produk yang dihasilkan dari pengembangan bisnis ini adalah pupuk kompos organik. Produk yang dihasilkan berupa jenis pupuk padat dengan bahan baku kotoran ayam yang didapat dari perusahaan andalan Tangguh Gemilang, dengan tambahan bahan baku lain, yang dikemas dengan plastik berwarna putih. Pupuk kompos organik ini dijual dengan harga 5.000 per kemasan dengan berat 5 kilo. Lalu ada perencanaan pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran atau STP, yaitu ada segmentation, yaitu ada geografi di mana dipasarkan di daerah Bogor dan sekitarnya. Lalu ada demografi, yaitu umur 24 sampai 65 tahun dan semua jenis kelamin. Lalu ada psikografi, yaitu orang-orang yang memelihara tanaman di rumah. Lalu ada targeting, yaitu target utama untuk produk pupuk kompos yaitu para masyarakat yang suka bercocok tanam di rumah. Lalu ada positioning, yaitu dengan tagline menyuburkan hasil tanaman. Lalu ada bauran pemasaran, di mana produk pupuk kompos ATG itu ATG adalah singkatan dari nama perusahaan sendiri, yaitu Andalan Tangguh Gemilang, dan dengan harga 5.000 per kilo, dan didistribusikan atau ditempatkan di toko bunga atau toko tani sekitar Bogor. Lalu ada promosi. Produk kompos organik merencanakan akan didistribusikan ke toko penjual bunga sekitar Bogor. Promosi dilakukan melalui personal selling konsumen serta melalui online dengan menggunakan WhatsApp dan Facebook dengan pembayaran debit dan pembayaran langsung. Lalu ada perencanaan produksi. Dalam perencanaan produksi, pupuk kompos meliputi pengadaan sarana dan prasarana produksi, kebutuhan tenaga kerja dan penjadwalan produksi, kebutuhan bahan baku dan bahan tambahan, kapasitas produksi, dan proses produksi. Pembuatan pupuk kompos organik membutuhkan 1.000 kg dan bahan tambahan lain yaitu pupuk hantu atau pupuk cair 1 liter, gula merah 1 kg, dan tambahan air.
Kapasitas produksi pupuk kompos organik pada tahun pertama itu sebesar 8.000 kemasan dan tahun kedua sampai kelima itu sebesar 19.200 kemasan. Proses produksi pupuk kompos organik dilakukan 1 minggu sekali dengan berat 5 kg per kemasan. Di sini ada proses pupuk kompos organik, penyediaan bahan baku utama dan penunjang. Lalu proses pencampuran bahan penunjang yaitu pupuk hanto atau pupuk cair yang ditambahkan gula merah dan ditambahkan air dan didiamkan selama 12 jam. Lalu setelah itu pencampuran bahan baku produksi, di mana pencampuran bahan penunjang yang tadi sudah didiamkan selama 12 jam dicampurkan dengan limbah kotoran ayam. Setelah itu proses fermentasi yang didiamkan selama 15 hari. Dan setelah itu adalah proses pengemasan. Lalu ada perencanaan organisasi dan manajemen. Struktur organisasi unit bisnis pengelolaan pupuk kompos organik merupakan struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan kegiatan bisnis. Karena masih terbilang cukup sederhana sehingga hanya membutuhkan 2 orang pegawai. Lalu perencanaan sumber daya manusia. Pada pendirian unit bisnis baru pupuk kompos organik membutuhkan sebanyak 2 tenaga kerja, yaitu karyawan produksi, didapat dari karyawan yang sudah ada di perusahaan. Lalu ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan oleh perusahaan pupuk kompos organik dalam pengolahan pupuk yaitu bekerjasama dengan supplier bahan tambahan, lalu bekerjasama juga dengan supplier kemasan plastik yang telah menyatu dengan label produk, dan penjual tanaman hias. Lalu ada perencanaan finansial. Biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan untuk kebutuhan produk pupuk kompos yaitu sebesar 13.630.000. Biaya tersebut sekali pada tahun pertama, namun apabila aset telah habis umur ekonomisnya, maka akan dilakukan reinvestasi. Lalu ada biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan untuk menunjang proses produksi pupuk kompos. Biaya tetap yang dikeluarkan yaitu sebesar 42 juta dan biaya variabel pada tahun pertama yaitu sebesar 16.920. Sedangkan untuk tahun kedua hingga tahun kelima, biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 40.608.000 rupiah. Lalu ada perencanaan penerimaan. Pada tahun pertama, jumlah penerimaan yang didapat adalah sebesar 40 juta dari jumlah 8.000 bungkus pupuk kompos organik dengan harga 5.000 per kemasan. Lalu di tahun kedua hingga kelima, jumlah penerimaan yang didapatkan perusahaan adalah sebesar 96 juta dari jumlah 19.200 kemasan dengan harga satuan Rp5.000. Lalu ada laba rugi. Laba sebelum pajak di tahun pertama yaitu negatif Rp21.201.000. Lalu di tahun kedua hingga kelima yaitu Rp9.671.000. Sedangkan laba setelah pajak di tahun pertama itu negatif Rp21.201.000 dan di tahun kedua hingga kelima yaitu Rp9.622.645. Berikut ada analisis kelayakan usaha. Yang pertama itu adalah NPV dengan nilai Rp22.308.080. Dikatakan layak karena lebih dari 0. Lalu yang kedua ada IRR yaitu nilainya yaitu 53%, dikatakan layak karena lebih besar dari tingkat suku bunga. Lalu ada net BC yaitu 5,63 dikatakan layak karena lebih dari 1. Lalu gross BC yaitu 1,07 dikatakan layak karena lebih dari 1. Lalu ada payback period yaitu 2 tahun 6 bulan dikatakan layak karena di bawah umur bisnis. Lalu ada analisis switching value. Yang pertama itu adalah kenaikan harga pupuk hantu dengan persentase 70%. Yang berartikan bahwa perusahaan harus memperhatikan agar kenaikan harga tidak melebihi dari 70%. Lalu yang kedua adalah penurunan volume produksi yang memiliki persentase 56%. Yang berartikan bahwa perusahaan harus memperhatikan agar penurunan volume produksi tidak melebihi dari 56%. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, rencana ide pengembangan bisnis yang akan dilakukan pada perusahaan kelompok ternak andalan Teguh Gemilang yaitu pemanfaatan limbah kotoran ayam menjadi pupuk kompos organik. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis finansial dan non-finansial. Rencana ide pengembangan bisnis ini diambil dari berdasarkan analisis SWOT yaitu strategi WO. Alternatif strategi yang dipilih yaitu untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu belum memiliki penanganan limbah kotoran ayam yang dapat menjadi peluang untuk menambah pendapatan bagi perusahaan. Berdasarkan analisis finansial, usaha ini dikatakan layak dijalankan perusahaan. Lalu ada saran, perusahaan dapat menjalankan ide bisnis ini karena dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan dan menerapkan ide pengembangan bisnis ini untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat memanfaatkan peluang-peluang ke depannya.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.